Jurnalis di Gaza yakni Wael al-Dahdoh kembali berduka. Putra sulungnya Hamzah Dahdoh yang juga merupakan jurnalis tewas akibat serangan rudal Israel pada Minggu 7 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News, Hamzah diketahui meninggal dunia bersama rekannya Mustafa Turaya. Kala itu keduanya berada di mobil yang melintasi Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Dilaporkan mobil yang ditumpangi Hamzah itu dirudal saat ia dalam perjalanan untuk mewawancarai warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat pemboman. Kesedihan pun tampak tak mampu disembunyikan Wael al-Dahdoh atas kepergian sang putra. Air matanya menetes kala memandangi jenazah putranya yang mulai memucat. Meski begitu, Wael tampak berusaha tegar dan mengikhlaskan kepergian Hamzah. Saat pemakaman, Wael menuturkan bahwa dirinya hanya salah satu dari sekian banyak orang di Gaza yang harus mengucapkan selamat tinggal yang pahit kepada orang yang mereka cintai. Layar televisi yang berisi informasi di Bandara Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon diretas. Soldiers of God atau prajurit Tuhan menyangkal bertanggung jawab atas peretasan layar di bandara tersebut. Dikutip dari Tribun News, layar yang ada di bandara itu tampak diretas oleh kelompok anti-Hizbullah lokal. Peretasan itu terjadi pada Minggu 7 Januari 2024 di tengah meningkatnya bentrokan antara Hizbullah dengan pasukan Israel. Informasi keberangkatan dan kedatangan diganti dengan pesan yang menuduh Hizbullah mengekspos Lebanon pada risiko perang habis-habisan dengan Zionis. Layar tersebut menampilkan pesan yang memuat slogan-slogan dari kelompok yang disebut prajurit Tuhan dan kelompok yang berbicara. Namun kelompok prajurit Tuhan membantah melakukan aksi peretasan itu. Dilaporkan peretasan tersebut menyebabkan terganggunya pemeriksaan bagasi di bandara. Israel telah memberi sinyal bahwa mereka siap untuk mengakhiri agresi di wilayah Gaza Utara. Hal itu diisyaratkan seusai pasukan Zionis mengklaim berhasil membongkar kerangka militer atau kekuatan kelompok militan Palestina yakni Hamas. Dikutip dari Tribun News, juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan pasukannya berhasil meredam serangan Hamas. Pihaknya berkelakar akan terus memusnahkan militan Palestina itu. Meski begitu, desakan untuk mengakhiri perang di Gaza tersebut terus mengalir dari berbagai pihak. Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Israel bahkan telah meminta mereka untuk mengakhiri pemboman yang meluas. Hal itu diketahui saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Joseph Borrell, diplomat utama Uni Eropa, melakukan kunjungan ke Timur Tengah akhir pekan lalu. Blinken menegaskan bahwa Israel harus menyelesaikan operasi militernya untuk mengurangi korban sipil. Selain itu, agar bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dapat ditingkatkan. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam merilis video 4 tentara Israel atau IDF yang disandera di jalur Gaza. Rekaman itu dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News, mereka adalah Alan Shamres, Tom Haim, Saki Eden, dan Samer Talalha. Brigade Al-Qassam menuturkan keempat tentara itu terbunuh oleh pasukan Zionis sendiri. Mereka tewas dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Dilaporkan video itu diambil saat keempat tentara itu masih hidup dan sebelum pertempuran itu terjadi. Dalam video, para tentara itu menyampaikan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga masing-masing. Tom Haim juga menuturkan harapannya agar perdamaian datang. Selain itu, ia pun memuji cara Hamas memperlakukan mereka selama disandra. Mereka mengaku Brigade Al-Qassam selalu memberikan apapun yang mereka inginkan. Tak hanya itu, Samer Talalha juga turut membeberkan bagaimana Al-Qassam memperlakukannya dengan hormat. Ia mengaku Brigade Al-Qassam melindungi bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya dari rudal-rudal Israel. Dalam video itu mereka juga menyinggung pemboman Israel yang menyasar ke tempat penahanan mereka di Gaza. Mengakhiri video itu, mereka meminta agar pemerintah Israel segera mengakhiri perang. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dilaporkan melakukan penjarahan barang berharga warga Gaza.
Aksi itu dilakukan tentara Zionis selama agresi berlangsung. Dikutip dari Tribun News, IDF menjarah uang hingga artefak emas senilai sekira 25 juta dolar atau senilai lebih dari 388 miliar rupiah. Kantor media pemerintah Gaza mengaku mereka menerima lusinan kesaksian yang diberikan oleh penduduk jalur Gaza. Laporan itu terkait pencurian uang, emas, dan artefak yang diperkirakan mencapai 90 juta shekel selama 92 hari terakhir. Disebutkan aksi pencurian itu dilakukan IDF dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan pos-pos pemeriksaan. Seperti yang ada di Jalan Salah Aldin yang mana para tentara Israel mencuri tas-tas milik para pengungsi yang berpindah dari jalur Gaza Utara ke selatan. Bahkan di tas-tas itu tersimpan uang, emas hingga artefak berharga. Selain itu, IDF juga melakukan perampokan di rumah-rumah warga yang mereka minta untuk mengungsi. Kejunya, tentara Israel itu masih sempat mengabadikan aksi kejahatan mereka lewat foto maupun video. Setelah itu, mereka bahkan mengunggah rekaman tersebut ke media sosial. Sejak meningkatnya eskalasi di perbatasan Lebanon-Israel, Hizbullah memfokuskan serangan mereka ke sistem intelijen dan pengawasan Zionis. Hizbullah menerapkan strategi untuk membutakan mata-mata dari Israel. Hal itu dilakukan agar sistem pertahanan pasukan Zionis alias IDF melemah. Dikutip dari Tribun News, strategi Hizbullah itu tampak saat mereka konsisten menyerang menara pengawas dan kontrol militer Israel. Tak hanya itu, sekutu Hamas tersebut juga menyerang perangkat intelijen di pangkalan-pangkalan pendudukan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Operasi penyerangan terhadap sistem intelijen Israel yang paling mencolok sejauh ini adalah serangan salvo roket, khususnya serangan yang diluncurkan ke pangkalan Meron di wilayah utara. Mengingat pangkalan udara tersebut berperan penting dan serangan salvo sebanyak 62 roket itu merupakan operasi yang paling signifikan. Israel mengklaim telah mengetahui posisi pemimpin Hamas yang mereka buru, yakni Yahya Sinwar. Namun mereka tak bisa menyerangnya karena Sinwar dikelilingi oleh para sandera. Dikutip dari Tribun News, pada November 2023 lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa para pemimpin Hamas termasuk Sinwar masih berada di kota Gaza. Ia mengklaim Yahya Sinwar ada di terowongan-terowongan yang dibangun di bawah kota. Terbaru, Israel mengklaim telah mengetahui secara pasti lokasi keberadaan Yahya Sinwar. Namun tak disebutkan di manakah posisi pemimpin militan Palestina itu. Israel hanya menyatakan bahwa ada hambatan untuk menargetkan Sinwar. Pasalnya, ia dikelilingi oleh sejumlah besar sandera Israel yang masih hidup. Ratusan pasien dan staf dilaporkan hilang dari Rumah Sakit Martil Al-Aqsa di Gaza Tengah. Mereka hilang di tengah serangan udara yang intens di wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News, mayoritas staf medis serta sekira 600 pasien terpaksa meninggalkan kompleks. Ratusan orang itu pergi ke lokasi yang tidak diketahui dan tanpa informasi pasti terkait keberadaan mereka. Hal itu dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada hari Senin 8 Januari 2024. WHO dan PBB mencatat adanya kekacauan saat staf RS berusaha memperingatkan masuknya para korban yang terluka akibat bombardemen Israel, yang mana serangan tersebut meningkat dan terus menargetkan jalur Gaza. Pejabat WHO Sean Casey mengatakan pasien tiba di rumah sakit setiap beberapa menit. Padahal sudah ada perintah evakuasi dan situasi berbahaya. Terlebih hanya ada 5 dokter yang tersisa untuk mengawasi ratusan kasus darurat dan korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.